Pemirsa, transmigrasi selama ini identik dengan program pemindahan penduduk ke daerah terpencil yang masih meliputi stigma dan pandangan lama. Ya, namun saat ini transmigrasi sedang mengalami transformasi besar yang juga bertujuan membangun pusat-pusat ekonomi baru yang berdaya saing. Berikut kami hadirkan dialog NTV interview Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang dipandu Patricia Mapalie. Halo pemirsa NTV, kembali lagi di NTV Interview bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, selama ini transmigrasi identik dengan program pemindahan penduduk ke daerah terpencil dengan berbagai stigma dan juga pandangan-pandangan lama. Namun kini transmigrasi sedang bertransformasi besar-besaran, bukan lagi soal memindahkan orang, melainkan membangun pusat-pusat ekonomi baru yang tentunya berdaya saing dan juga berbasis kesejahteraan. Di studio NTV hari ini sudah bersama saya Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah hadir di studio NTV. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Baik, bagaimana sepanjang menjadi Menteri perjalanannya, Pak? Ya, cukup menantang. Cukup menantang. Dan sesuai dengan prediksi saya bahwa tantangan terbesar dari Kementerian Transmigrasi memang utama yang pertama adalah bagaimana mengubah cara pandang orang terhadap transmigrasi itu sendiri. Kalau kita lihat sejarah, transmigrasi kan identik dengan Orde Baru ya, dan hanya identik dengan memindahkan orang begitu. Betul. Padahal setelah adanya revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 97 ke Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 itu totally berubah gitu, sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Peti tadi, bukan lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan baru. Oke Pak, saya ingin gali lebih dalam. Kita mulai dengan masih adanya anggapan masyarakat, tadi juga Bapak sudah singgung sebelumnya bahwa transmigrasi itu hanya soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya. Tapi peran dari kementerian sendiri selama ini dalam membangun persepsi baru atau mungkin makna baru soal transmigrasi sebetulnya seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kami sendiri baru memaknai secara mendalam bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, ya di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini sendiri begitu. Ya, tidak mudah memang, karena jangankan di luar eksternal, di internal sendiri Kementerian Transmigrasi itu harus terus catch up dengan perkembangan-perkembangan yang terus kami lakukan. Orientasinya adalah kepada Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tadi. Jadi sebetulnya undang-undangnya sudah disusun cukup lama kan, tahun 2009. Tetapi pemahaman terhadap bahwa tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk ini, ya saya merasakan begitu ya, baru dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, upayanya yang terus kami lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menerjemahkan, mengoperasionaliskan, sehingga tampak secara kasat mata bahwa iya betul, bukan hanya sekedar perpindahan penduduk gitu. Nah, inilah tantangan terberat kami karena tentu saja masyarakat kan inginnya segera. Padahal dalam konteks pembangunan, pertumbuhan suatu tempat itu kan tidak mudah begitu. Kita tahu kayak contoh kawasan ekonomi di BSD saja. Itu saya waktu tahun 90-an sering lewat situ kan, banyak sekali pohon karet, rumah baru berapa. Kalau sekarang BSD tumbuh pesat, ya kan, di kawasan Serpong itu kan setelah berapa tahun? Setelah 20 tahun begitu. Nah, oleh karena itu inilah yang tantangan terbesar kami. Oke, Pak, berbicara soal tadi ya, yang punya pandangan-pandangan lama soal apa itu sebetulnya transmigrasi. Kadang ada yang bilang katanya ini sebuah kewajiban, wajib untuk dilakukan. Bahkan mungkin ada yang merasakan bahwa itu adalah satu paksaan, Pak. Bagaimana kementerian mengubah persepsi itu? Jadi begini Mbak Peti, sebetulnya sejak adanya Undang-Undang tahun 71 tentang transmigrasi, kemudian direvisi Undang-Undang nomor 15 tahun 97 sampai dengan yang terakhir, itu pada prinsipnya transmigrasi itu kesukarelaan. Nah, dari mana taunya kesukarelaan? Mendaftar. Jadi kalau dipaksakan seperti orang digusur atau ditarik, direkrut itu, ini enggak. Ini ada program. Kalau mau ikut silahkan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita namakan itu dipaksa.
Sementara untuk ikut program itu satu daftar, yang kedua diseleksi. Jadi ada seleksinya, Mbak, nggak sembarangan begitu. Nah, saat ini animo yang ikut transmigrasi sudah 8.000 kakak. Wow, banyak. Tetapi sekali lagi karena kami tahun ini sudah mulai menerapkan bahwa tidak hanya sekedar perpindahan penduduk, maka kami sedang merancang dulu pusat-pusat tujuannya. Kan tadi kita sekarang mau membangun kawasan ekonomi baru. Jadi kalau misalkan kita cuma hanya mindahin orang, dikasih tanah 2 hektar ke satu tempat, di situ tidak ada kehidupannya, sekolah tidak ada, tempat ibadah tidak ada, mana mungkin mereka betah? Ya. Pasti mereka akan meninggalkan atau menjual tanah itu. Nah, itu yang tidak kami harapkan. Oleh karena itu sekarang kami fokus sebelum mengirim orang itu dulu, kami siapkan dulu tempat-tempat tujuannya. Dan yang betul-betul lebih kepada memindahkan kehidupan. Sekolah ada, tempat ibadah ada, itu syarat-syarat minimal itu harusnya kita penuhi dulu. Sudah terkonsep ada. Gitu ya, betul, Pak ya? Betul sekali. Pak, tadi sudah 8.000 kakak yang ikut program ini. Yang mendaftar betul. Program ini. Ya. Ada target tersendiri nggak dari kementerian soal angka-angka ini? Jadi begini, sekarang ini kami akan fokus di kalau kami boleh sampaikan, ada 5 program kami, program unggulan kami. Yang pertama Transtuntas. Transtuntas itu adalah penyelesaian hukum, kepastian hukum atas hak tanah. Kami punya pekerjaan rumah, ada 129.000 bidang tanah yang lama, belum disertifikatkan. Okay. Nah, kami sedang urus itu. Kemudian yang kedua adalah transmigrasi lokal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di era lalu, itu kan mungkin karena top down, jadi kelihatan kayak dipaksa gitu. Sekarang kan harus bottom up, harus dari usulan dari pemerintah daerah. Nah, kami ingin di pusat-pusat tujuan transmigrasi itu, kenapa ada transmigrasi lokal? Masyarakat lokal harus merasakan dulu manfaat dari pembangunan di kawasan ekonomi itu. Inilah yang saya sampaikan membedakan antara kawasan ekonomi khusus dengan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Kalau ekonomi khusus itu lebih fokus kepada investornya, pengusahanya, dan industrinya. Kalau ekonomi transmigrasi terintegrasi itu melibatkan partisipasi masyarakat. Kita tidak ingin, seperti Bapak Presiden sampaikan, pertumbuhan ekonomi naik, tapi kemiskinan juga naik. Yeah. Nah, pertumbuhan ekonomi naik, harapan Bapak Presiden, dan harapan kita semua, kemiskinannya menurun. Karena ada manfaat bagi masyarakat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, jadi itu transmigrasi lokal. Jadi kita fokusnya transmigrasi lokal ini targetnya sekitar ada sampai dengan 2.000 kepala keluarga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah transmigrasi patriot. Nah, ini ya, betul. Kita tampilkan ini yang cukup membedakan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden Komisaris NTV ya, bahwa elemen terpenting dari transmigrasi itu adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini semangatnya sama dengan kami. Nah, patriot inilah yang nanti mendampingi masyarakat ini. Bagaimana mereka supaya lebih bisa berdaya saing dan berdaya guna. Baru nanti kalau tumbuh ekonominya, masyarakat lokal bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku dari pembangunan itu sendiri, barulah kami mengirimkan pendatang. Ada beberapa contoh kayak di Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, itu penduduknya memang jarang. Jadi kalau kita bikin misalkan ada rencana cetak sawah 20.000 hektar, mereka kekurangan orang. Nah, itulah nanti melalui program Transmigrasi Karya Nusantara kita kirim ke sana. Tapi sekali lagi, saya sering katakan kepada para staf saya, tolong sampaikan kepada 8.000 transmigran yang calon transmigran yang sudah mendaftar, tenang dulu, kita siapkan dulu tempatnya, jangan sampai mereka kita kirim, ayo Pak, kami pengen cepat berangkat. Tapi kalau di sananya nanti yang nemani jangkrik ya kan, ya mereka juga nggak betah juga kan. Tentu harus ada pusat, kalau perlu ya ada internetnya, listriknya, apa dan sebagainya. Itu yang sedang kita siapkan. Yang terakhir adalah transmigrasi gotong royong, itu adalah sinergi kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dunia usaha maksud saya, kemudian masyarakat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, dengan ya termasuk media, termasuk dengan media untuk membangun kawasan ekonomi transmigrasi. Jadi supaya tumbuhnya
terus berkembang, ada sustainability-nya juga, tidak lagi ada merusak hutan atau mengganggu lingkungan begitu. Kita terus buat supaya kawasan tersebut berdaya saing. Oke, Pak Menteri, Anda sebutkan tadi ada di beberapa daerah Kalimantan, kemudian juga Anda sempat sebutkan soal kawasan BSD gitu ya. Yeah. Tapi sebetulnya daerah-daerah mana saja sih Pak yang sudah menerapkan model baru atau mungkin program-program yang sudah Kementerian Transmigrasi tetapkan sampai sejauh ini? Nah, jangan keliru kalau saya tadi menyebutkan BSD bahwa untuk membangun kawasan itu butuh waktu gitu. Iya, betul. Tapi, Sebagai contoh. Tapi itu hanya sebagai ilustrasi saja, analog. Tapi sekarang di kami itu sebetulnya dari sejak tahun 12 Desember 1950 kita sudah bangun di 619 kawasan. Nah, kawasan itu sesuai dengan undang-undang kalau sudah 5 tahun diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang yang menjadi fokus RPJMN kami dalam konteks pembangunan kawasan transmigrasi itu ada di 153 kawasan transmigrasi. Nah, dari 153 ini yang masuk RPJMN dalam 5 tahun ke depan itu ada 45 kawasan. Nah, dari 45 itu yang sekarang sedang pilot project kami dalam 1 tahun ini ada 3. Pertama di Batam Rempang Galang, kemudian yang kedua itu di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, kemudian yang ketiga di Salor, Merauke. Nah, kenapa di 3 tempat ini? Kami sekali lagi tadi ingin dengan anggaran yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden cukup bagi kami ingin kelihatan kami ada konsentrasi di situ, fokus jadi dulu, supaya tadi kembali lagi mengubah persepsi masyarakat. Seeing is believing. Kalau misalkan mereka lihat, loh kok sama aja dengan yang lalu kan, trust juga turun. Untuk apa dibentuk Kementerian Transmigrasi? Nah, kalau sekarang kami ingin membangun satu ekosistem di mana di situ betul-betul membangun kehidupan, membangun peradaban. Jadi ada aktivitas ekonominya yang betul-betul berdaya saing. Ibaratnya kalau kami analogikan bagaimana membuat mesin pencetak uang. Contoh misalkan bagi ibu-ibu, itu saya lihat contoh beberapa best practice ya, seperti di Telang, di Banyuasin, Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Selatan, itu ibu-ibu tuh setiap hari cetak uang minimal 100.000 dari jamur tiram. Jadi pakai jamur tiram dijual setiap hari tuh nyetak uang 100.000. Nanti kita dari hortikultura dengan metode vertical farming dan sebagainya. Belum lagi nanti potensinya apa di situ. Kalau misalkan seperti di Rempang misalkan, itu kami ingin fokuskan masalah maritim, kemudian pariwisata, selain nanti bisa juga untuk support sentra pangan bagi industri. Gitu. Oke, Pak Menteri terakhir, melihat atau mendengarkan mungkin persepsi-persepsi yang masih punya pandangan yang lama begitu ya. Ini kan adalah PR atau proses kita mengubah persepsi publik. Nah, apa tadi juga Anda sudah sebutkan bahwa media juga memegang peran penting dalam hal ini. Apa yang bisa media lakukan untuk mendukung dalam hal perubahan persepsi itu? Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih, NTV juga sudah ikut berpartisipasi untuk paling tidak menyiarkannya kepada masyarakat bahwa ada loh perubahan paradigma ini. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Nanti ke depan kami juga ingin melibatkan media dalam konteks melakukan partisipasi dalam prosesnya. Tentu kita ingin prosesnya juga benar gitu. Jadi tidak lagi misalkan hanya sekedar proyek pemindahan orang dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana tadi membangun kehidupan, media juga bisa memberikan kontribusi yang positif. Seperti saya beri contoh ya. Ada yang sedang kami pilot project kan di Rempang. Pada saat awal, kenapa kami ingin sekali membantu masyarakat Rempang, ini bukan hanya sekedar soal investasi. Tadi saya sampaikan, kalau bedanya KEK dengan bedanya transmigrasi, ini bukan hanya sekedar soal investasi. Prinsip dan slogan kami adalah kesejahteraan untuk semua. Bagaimana adanya industri itu bisa mensejahterakan juga masyarakat. Nah, kalau kita contoh fokus ke Rempang tadi, kenapa kami transmigrasi ingin masuk? Apa persoalan utama di Rempang itu? Persoalan utama di Rempang itu adalah bukan soal relokasi. Bukan. Tapi persoalan kepastian hukum atas hak tanah. Karena kami lihat di RPJMN maupun di master plan-nya, di blueprint-nya BP Batam,
Rempang dan Galang itu akan menjadi kawasan industri. Jadi soon or later di situ akan dibangun industri. Nah sekarang ada beberapa kampung tua yang belum punya legalisasi, yang belum punya sertifikat. Setiap saat mereka akan dihantui itu, akan digusur. Oleh karena itu jangan digusur, saya sampaikan. Coba kita cek, kemudian bikin kepanitiaan, nilai masyarakat hukum adatnya. Jika memang terbukti bahwa itu adalah turun-temurun dari nenek moyang begitu, nah kita berikan hak ulayat atau hak komunal. Jadi dimiliki bersama, tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki oleh perorangan, karena itu turun-temurun, harus dihargai, harus dihormati. Nah nanti yang ingin punya hak milik baru pindah ke lokasi baru. Nah kemarin waktu saya berangkat ke sana, saya melibatkan beberapa media. Nah media cukup interaktif untuk memberikan juga masukan. Makanya saya bisa melihat itu secara objektif, ini bukan soal relokasi. Ini adalah soal bagaimana negara berpihak juga kepada masyarakat agar mereka menjadi pelaku dari pembangunan, bukan hanya sekedar penonton. Gitu. Itulah kenapa NTV juga memberikan ruang untuk Anda sebagai banyak. Menteri Transmigrasi untuk berada di studio NTV. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir di studio NTV. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih sudah memberikan perspektif soal apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Anda. Dan pemirsa demikian NTV Interview, saya Patricia Mapallier mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.